Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di channel Syarif Almas. Mudah-mudahan melalui channel Syarif Almas ini Allah memberikan ilmu yang manfaat dan barokah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Agar channel Syarif Almas ini Allah takdirkan tetap eksis, sehingga menjadi perantara Allah memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan barokah, maka jangan lupa like and subscribe selalu. Dalam pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan, kita akan sharing tentang apakah diri kita benar-benar merdeka di hadapan Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah harus terbiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Alasan yang paling utama adalah karena Allah sangat baik kepada diri kita. Allah telah memberikan banyak kesempatan kepada kita semua. Salah satunya adalah kenikmatan berupa kesempatan untuk menyembah Allah, memeluk agama Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua, sholawat serta salam kita ucapkan, kita lantunkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bukan hanya mengaku menjadi umat Nabi Muhammad, akan tetapi benar-benar diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Alhamdulillah, kemerdekaan negara kita sudah didapat selama 76 tahun. Kemerdekaan yang didapat bukanlah dengan cara yang mudah. Akan tetapi banyak pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkannya. Nyawa, harta, keluarga telah dikorbankan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Untuk kemerdekaan suatu bangsa saja kita rela mengorbankan segalanya. Sekarang bagaimana dengan kemerdekaan diri kita sendiri? Kemerdekaan diri kita sendiri haruslah kita raih, kita dapatkan. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang akan mau mengusahakan? Kemerdekaan suatu negara sangat diperlukan, akan tetapi tidak terlalu banyak memberikan impact terhadap kemerdekaan diri kita sendiri di hadapan Allah. Memang jika dilihat secara umum, negara kita telah terbebas dari penjajah. Akan tetapi sudahkah kita merdeka melawan diri kita sendiri? Apa yang kita lawan? Yang kita lawan adalah hawa nafsu kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Faqila, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Faqala, jihadun nafsi. Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar.
Lantas sahabat bertanya, apakah pertempuran akbar yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Imam Al-Ghazali yang merupakan ulama tasawuf yang diikuti oleh golongan Aswajah menyatakan bahwa seseorang dikatakan merdeka jika pribadinya tidak membutuhkan apapun kecuali Allah dan dia mampu menguasai kerajaannya, yakni bala tentara dan rakyat yang dimilikinya, tunduk dan taat kepadanya. Kata Imam Al-Ghazali, kerajaan setiap individu adalah kalbu dan wadah kalbunya. Bala tentaranya adalah syahwat, amarah dan nafsunya. Rakyatnya adalah lidah, mata, tangan dan seluruh anggota badannya. Bila semua itu mampu dikuasainya, menaatinya, dan bukan dia yang taat kepadanya, maka ia telah mencapai tingkat kemerdekaan di alamnya. Ada sebuah kisah tentang makna kemerdekaan. Ketika salah seorang penguasa berkata kepada seorang arif, mintalah apa yang engkau butuhkan. Sang arif pun menjawab, mengapa kepadaku engkau berkata demikian? Padahal aku memiliki dua hamba, yang keduanya adalah tuanmu. Siapa mereka? Tanya sang penguasa. Mereka adalah ketamakan dan hawa nafsu. Keduanya telah kukalahkan, namun keduanya mengalahkanmu. Keduanya pula telah kukuasai, tetapi keduanya menguasaimu. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dalam kitabnya, man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Barang siapa menyangka ada yang lebih memusuhi dirinya ketimbang nafsunya sendiri, berarti ia kurang mengenali pribadinya sendiri. Kalimat tersebut dimaksudkan untuk menyangkal sebagian orang yang masih menganggap bahwa musuh terberat dan terbesar ada di luar dirinya. Padahal Rasulullah pernah berkata bahwa jihad paling akbar adalah jihad melawan diri sendiri. Bukan perang di medan pertempuran. Dikatakan terbesar karena musuh kerap tak tersadari, bahkan bersembunyi di balik klaim kebenaran. Hal demikian bisa kita lihat misalnya ada orang yang sedang mengaku berjuang di jalan Allah, di jalan agama, namun dengan menzalimi orang lain. Disinilah sebuah kekalahan sejatinya terjadi, yakni ketika ia tak mengerti mana yang muncul dari kejernihan hati dan mana yang merupakan pelampiasan nafsunya sendiri. Membanggakan diri sendiri, membanggakan kemampuan diri sendiri, membanggakan apa yang telah diperbuatnya, membanggakan pemikirannya, membanggakan kekayaannya, membanggakan keilmuannya, membanggakan ibadahnya merupakan salah satu musuh diri kita sendiri yang dapat menyebabkan kita kalah dengan nafsu yang ada di dalam diri sendiri. Kita boleh berkarya, kita boleh memiliki ilmu yang banyak, karena itu sebuah keharusan. Kita boleh berbuat apapun asalkan tak sampai muncul kebanggaan terhadap diri sendiri. Jika masih membanggakan diri sendiri, sesungguhnya kita belum merdeka, karena kita masih dijajah oleh diri kita sendiri, yaitu nafsu kita. Bagaimana caranya agar kita bisa merdeka melawan diri kita sendiri? Kunci kebaikan dan kejelekan diri sendiri tergantung dengan kebersihan hati yang dimilikinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah
idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hati kalau tidak dijaga dengan baik, maka diri kita akan diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Pada akhirnya, diri kita pun tidak merdeka walaupun hidup di negara yang merdeka. Agar hati bisa terjaga dari penyakit-penyakit hati, maka caranya hanya satu. Apa itu? Hati harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jika hati sudah mampu untuk menyebut Allah, jika hati sudah terbiasa untuk mengingat Allah, maka akan terkikis yang namanya penyakit-penyakit hati dan menyebabkan hati menjadi tenang dan merdeka dari pengaruh nafsu. Allah pun berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ketika kita sering mengingat Allah, maka selama itu pun kita bersama Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan saya bersama orang yang mengingatku, kata Allah. Ketika kita sering mengingat Allah, maka memungkinkan dalam setiap aktivitas kita pun akan selalu bersama Allah. Jika kita bersama Allah, maka kita pun akan diselamatkan oleh Allah dan pengaruh nafsu pun semakin berkurang. Sekarang, mau apa tidak kita merdeka melawan diri kita sendiri? Mau apa tidak kita berkorban untuk mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri? Untuk kemerdekaan suatu bangsa saja, banyak orang yang merelakan nyawa, harta, dan keluarganya. Untuk memperoleh kekayaan saja, kita rela bekerja mulai pagi sampai petang, bahkan bersedia untuk lembur. Bagaimana dengan kemerdekaan diri kita sendiri? Mau apa tidak kita mengusahakannya? Hanya orang yang merdeka dari musuh yang ada di dalam dirinya lah yang memungkinkan Allah selamatkan. Hanya orang yang merdeka dari musuh yang ada di dalam dirinya lah yang akan mampu menjadi hamba yang sebenarnya hamba. Siapakah hamba yang sebenarnya hamba? Dialah yang mengingat Allah. Dikala duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, bahkan berbaring pun ingat Allah. Semoga Allah takdirkan diri kita mampu mengalahkan diri kita sendiri sehingga kita dianggap merdeka menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Jika yang disampaikan dianggap baik, boleh dipakai. Dan jika yang disampaikan dianggap buruk bahkan salah, maka silakan dibuang jauh-jauh. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.